Pada pertemuan ini, kita akan membahas teori tentang constraint. Nah, di sini saya, Eri Triwijayanto, NRP 741130030035, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom, UCA. Kita dari PENS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Yang pertama, definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak dapat dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Nah, masing-masing tipe constraint tersebut akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Nah, berikut sintak penulisan constraint, yaitu create table, skema titik table, dalam kurung, kolom, data type, default XPR, kolom constraint, dan seterusnya, hingga tabel constraint, koma, dan seterusnya, titik koma. Contoh penulisan constraint. Create table employees, dalam kurung, employees ID, number 6, first name, varchar 20, job ID, varchar 210, not null, constraint, emp id bk, primary key, employee ID. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang constraint yang digunakan, yaitu not null pada atribut job ID. Kemudian di sini terdapat constraint primary key, yaitu employee ID dengan nama constraint emp id bk. Selanjutnya, constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Nah, di sini ada contoh sebuah tabel, yaitu tabel dengan data employee ID, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, dan departemen ID. Nah, di sini not null constraint tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name, sehingga kolom pada last name harus terisi semua, alias tidak ada kolom atau baris kata yang bernilai null. Selanjutnya, not null juga terdapat pada atribut hire date. Tidak adanya not null constraint terdapat
baris yang berisi nilai 0 untuk kolom departemen ID. Nah, di sini dapat kita lihat ada satu baris yang tidak ada isinya pada departemen ID. Oke, selanjutnya sintak untuk ilustrasi sebelumnya, yaitu sintak untuk constraint not null. Nah, di sini ada kotakan warna merah. Di sini yaitu tata cara untuk mendefinisikan suatu atribut dengan constraint not null. Nah, ini contohnya yaitu atribut last name, kemudian atribut hire date. Untuk last name, untuk hire date, nama constraint-nya yaitu emp hire date nn. Sedangkan untuk last name, nama constraint-nya akan otomatis diberikan oleh nama sistem. Selanjutnya yaitu constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique yaitu, nah di sini pada gambar ini terdapat sebuah tabel employees dengan atribut yaitu employee ID, last name, dan email. Nah, di sini akan dimasukkan ke tabel tersebut dua buah baris data yaitu 208 Smith J. Smith dan 209 Smith J. Smith. Nah, untuk baris pertama itu tidak diperbolehkan. Dan yang baris kedua itu tidak diperbolehkan. Untuk baris pertama itu diperbolehkan dimasukkan ke dalam tabel employees. Nah, untuk baris yang kedua itu tidak boleh dimasukkan ke tabel dikarenakan sudah ada tabel dengan sudah ada baris data atau record yang sama dengan tabel yang akan dimasukkan. Maksudnya record yang akan dimasukkan. Nah, inilah sintaks untuk ilustrasi constraint unique. Nah, di sini dalam kotakan merah terdapat constraint dengan nama constraint emp email view UK dengan tipe constraint-nya itu unique dalam kurung email, yaitu atribut yang bersifat unik. Kemudian yaitu constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key yaitu, nah, pada gambar dapat kita lihat suatu sintaks SQL untuk membuat tabel baru dengan nama department. Nah, di sini di bagian akhir baris terdapat statement untuk membuat constraint, yaitu constraint dengan nama dep IDPK dengan tipe constraint-nya yaitu primary key, dan department ID itu untuk atribut yang akan dijadikan primary key. Nah, inilah ilustrasi penggunaan constraint primary key. Nah, pada tabel sudah ada data dengan kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location. Nah, pada tabel ini yang sebagai primary key yaitu departemen ID. Nah, maka selanjutnya kita akan menambahkan dua baris data, yaitu data public accounting, di mana location ID-nya 1400 dan departemen ID-nya 0, begitu juga dengan manager ID-nya. Nah, jika satu record ini dimasukkan ke dalam tabel departemen, maka
tidak akan bisa masuk. Karena kan tidak diperbolehkan yang disebabkan departemen ID-nya bernilai 0 atau primary key-nya bernilai 0. Nah, selanjutnya, jika kita menambahkan record dengan departemen ID 50, departemen name-nya finance, manager ID-nya 124, location ID-nya 1500. Jika satu baris ini atau satu record ini kita masukkan ke dalam tabel departemen, maka juga tidak bisa dimasukkan atau tidak diperbolehkan dikarenakan nilai 50 pada departemen ID sudah ada sebelumnya pada tabel departemen. Nah, inilah ciri dari constraint primary key, di mana nilai tidak boleh 0 dan nilai bersifat unik atau sudah ada atau hanya satu kali dalam satu kolom. Selanjutnya, foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key. Nah, di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel departemen dan tabel employees. Tabel departemen terdiri dari departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID, di mana departemen ID merupakan primary key pada tabel departemen. Sedangkan pada tabel kedua, yaitu tabel employees dengan kolom employee ID, last name, dan departemen ID. Nah, di sini employee ID merupakan primary key pada tabel employees, sedangkan departemen ID merupakan foreign key yang menunjuk atau merefer dari departemen ID pada tabel departemen. Nah, jika kita akan menambahkan satu baris data ke tabel employees, yaitu employee ID 200, last name 4, dan departemen ID 9, maka tidak bisa masuk ke dalam tabel employees dikarenakan nilai 9 tidak ada pada departemen ID di tabel departemen. Nah, selanjutnya, jika kita akan menambahkan suatu record ke tabel employees dengan data employee ID 201, last name 4, departemen ID 60, maka satu record data tersebut dapat masuk ke dalam tabel employees dikarenakan departemen ID 90 itu terdapat, maksudnya saya 60 itu terdapat pada departemen ID pada tabel departemen. Nah, inilah contoh dari foreign key. Nah, untuk penulisan sintak ilustrasi pendefinisian constraint foreign key, yaitu dengan menambahkan constraint, nama constraint yaitu emp.fk, selanjutnya tipe constraint-nya yaitu foreign key, dan dilanjutkan dalam kurung departemen ID atau kolom yang akan dijadikan foreign key. Selanjutnya reference departments, atau itu nama tabel yang akan ditunjuk dengan dilanjutkan nama kolomnya, yaitu departemen ID. Nah, inilah contoh sintaks ilustrasi constraint foreign key. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak
pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null. Mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya yaitu dengan menambahkan constraint, nama constraint yaitu emp salary min, selanjutnya check dalam kurung salary lebih besar 0. Nah, di sini constraint check ini untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi saat setiap penambahan baris data dalam tabel. Nah, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka proses penambahan ke tabel tidak akan dijalankan atau gagal. Selanjutnya, menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya yaitu alter tabel, nama tabel, add constraint tipe column. Misalnya, ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Nah, ini contohnya yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk menghapus constraint yaitu dapat menggunakan perintah alter tabel. Contoh penulisannya yaitu alter tabel employees drop constraint, nama constraint yaitu emp manager fk. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees departemen ID. Nah, contohnya yaitu alter tabel departemen drop primary key cascade. Selanjutnya, mendisable constraint. Yaitu caranya alter tabel, nama tabel yaitu employees, disable constraint, nama constraint, cascade. Selanjutnya, mengenable constraint. Yaitu caranya alter tabel employees, enable constraint, nama constraint, cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Selanjutnya menampilkan constraint, yaitu tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Nah, untuk menampilkannya caranya yaitu select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where tabel name sama dengan employees. Maka akan tampil semua constraint yang diimplementasikan pada tabel employees. Selanjutnya menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada views user cons column. Caranya yaitu select constraint name, column name from user cons column where tabel name sama dengan employees. Nah, maka akan tampil sebuah tabel yang berisi informasi hubungan antara kolom satu yang merefer dengan kolom yang lain. Selanjutnya,
kita akan menjawab soal latihan. Ini terdapat 6 soal latihan. Dan sekarang kita akan mencoba hasil percobaan soal latihan. Soal yang pertama yaitu tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberikan nama myMIDBK. Caranya yaitu alter tabel EMP add constraint myMIDBK primary key dalam kurung mNown. Nomor 2, buat primary key constraint pada tabel departemen dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDPETIDBK. Caranya yaitu alter tabel departemen add constraint myDepIDBK primary key dalam kurung depNown. Tambahkan kolom depID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen. Caranya yaitu alter tabel EMP add departemen ID number dengan length 2. Selanjutnya kita alter tabel EMP add constraint EMP depFK foreign key. Selanjutnya nama kolomnya yaitu departemen ID, mereference departemen tabel departemen dengan kolom departemen no. Soal nomor 4, tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Caranya yaitu select constraint name, constraint type, search condition for user constraint where lower dalam kurung tabel name sama dengan EMP. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel EMP dan departemen. Caranya yaitu select object name, object type from user object where object name in departemen, EMP. Maka akan tampil objek-objek dan objek type dari tabel, departemen, dan employee. Nomor 6, modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih besar 0. Alter tabel EMP add commission number 2. Selanjutnya kita alter tabel EMP, kita tambahkan constraint yaitu add constraint dengan nama jkcom dalam kurung selanjutnya checks dalam kurung commission lebih besar dari 0. Maka kondisi ini akan diimplementasikan pada saat kita menambahkan commission pada kolom commission. Nah, berikut adalah akhir dari penjelasan mengenai materi constraint dan latihan-latihan soal dari setiap percobaan. Terima kasih.